Shalom, Halo, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak seperti biasanya. Kita semua sama-sama mengalami penundukan diri atas perintah dari pemerintah, yaitu untuk tetap tinggal di rumah, tidak kemana-mana, memakai masker, mencuci tangan, hidup di dalam suasana yang bersih untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Kiranya berkat kasih sayang dari Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya baru 9 hari kita mengingat kematian Kristus di atas kayu salib. Lalu pada minggu 2 hari sesudah itu Kristus sudah bangkit. Mari kita akan membaca, saudaraku, dari kitab Matius pasal 28 ayat yang pertama. Matius 28 ayat pertama berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bacaan kita pada pagi hari ini yang perlu kita renungkan bersama. Situasi pada saat Maria Magdalena dan Maria yang lain itu sedang berjalan menuju ke kubur, itu hampir sama dengan keadaan kita hari ini. Suasananya tegang, menakutkan, mengkhawatirkan, karena kita tidak tahu apa virus itu bentuknya, seperti apa dia adanya. Hanya kita bisa melihat bahwa orang-orang yang terserang virus, mereka pasti jatuh, mereka pasti mengalami suatu keadaan yang sangat-sangat menyiksa, sampai ada pertolongan yang menolong mereka. Suasana yang begitu mencekam tadi juga dirasakan oleh kedua wanita yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Perasaan mereka begitu takut, seolah-olah ada suatu beban yang harus mereka pikul, karena mereka melihat bahwa murid-murid yang lain tidak ada yang kelihatan. Mereka bersembunyi, mereka takut karena ada bahaya yang mengancam, yaitu ditangkap oleh tentara orang Romawi atau oleh orang-orang Farisi. Itu sebabnya Maria Magdalena dan Maria yang lain itu mereka pergi ke kubur, bukan untuk suatu harapan untuk bisa lebih terkenal. Mereka tidak mempunyai pikiran kalau kita sebagai wanita melakukan ini, tentu kita akan menjadi orang-orang yang terkenal. Mereka tidak punya motivasi seperti itu. Mereka juga tidak menaruh sedikit pun harapan untuk bisa menjadi tenar karena melakukan itu. Mereka hanya pergi. Kepada siapakah mereka akan pergi? Saudara-saudaraku, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa mereka pergi ke kubur dengan membawa remah-remah.
rempah-rempah, yaitu bahan wangi-wangian yang bisa mengawetkan mayat. Dan lihatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan mereka memang selain tidak mempunyai harapan untuk menjadi orang terkenal, mereka juga tidak mempunyai harapan sama sekali terhadap juru selamatnya, gurunya yang telah disalib itu. Mereka hanya membawa rempah-rempah sebagai suatu persembahan untuk mengurapi mayat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, ada sisi terang, ada sisi positif yang mereka miliki saat itu. Mereka datang ke atas gunung tadi bukan untuk meminta sesuatu, bukan untuk mengharapkan apa-apa dari seorang mayat, tetapi mereka membawa persembahan. Mereka membawa pemberian, yaitu rempah-rempah. Itulah kesanggupan mereka yang terakhir kalinya untuk diberikan sebagai tanda kasih mereka kepada gurunya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam bagian selanjutnya, ternyata mereka telah melihat sesuatu tanda mujizat Tuhan yang besar di hari Sabat yang telah lewat. Saudara-saudaraku, Sabat kita kenal sebagai hari perhentian bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Sabat itu juga sedang berlaku sekarang. Kita perlu berhenti untuk juga mengambil waktu memikirkan kita dengan juru selamat kita. Kita dan hidup kita, apakah yang dapat kita lakukan selagi Tuhan memberikan waktu kita untuk beristirahat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan ayat ini, bahwa gambaran Maria Magdalena dan Maria yang lain itu memang secara jenis kelamin mereka adalah wanita-wanita. Tetapi jangan ini menjadi satu patokan kita untuk menentukan dan mengatakan bahwa wanitalah yang dipilih oleh Tuhan. Sebenarnya wanita adalah lambang dari gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita semua merasakan ketakutan yang sama, merasakan kenyapan, merasakan sesuatu kekhawatiran yang terjadi dengan adanya virus yang sekarang ini belum tahu kapan akan sirna. Kita semua seperti mereka berhadapan dengan ketegangan, berhadapan dengan kekhawatiran. Tetapi lihatlah, saudara mempunyai motivasi bukan untuk mendapatkan harapan menjadi orang terkenal, bukan untuk mencari dan menginginkan sesuatu nama yang ditonjolkan, yang pada saat sekarang ini kita perhatikan bahwa banyak pihak-pihak yang ingin merasa menonjol, ingin merasa diakui dengan harapan untuk bisa ngetop. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan mereka itu sebenarnya sia-sia. Contohlah Maria dan Maria Magdalena. Mereka tidak mempunyai pikiran seperti itu. Mereka hanya datang ke atas gunung Golgota, ke atas kubur di tempat Yesus dikuburkan, hanya dengan membawa sesuatu yang ingin mereka persembahkan kepada Tuhannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena tulisan dari Rasul Paulus kepada orang Kolose ini telah memberikan suatu pengertian bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan setiap orang itu sama. Orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang gemuk, orang kurus, tua ataupun muda, atau apa saja. Saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan mereka adalah sama. Sebagai manusia yang tidak berdaya oleh kuasa-kuasa kegelapan. Coba, mana pernah terjadi dengan adanya virus corona ini, ada jutaan orang yang biasanya bermain bola, menonton bola, semuanya harus memaksakan dirinya untuk berhenti, tidak bermain karena adanya ancaman bahaya yang tidak terlihat tadi. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain, sampai akhirnya gaji-gaji pemain bola dipotong. Kapan pernah terjadi hal seperti ini? Saudara-saudaraku, kita juga melihat mal-mal ditutup, transportasi tidak seperti biasanya. Dulu orang berjejal-jejal seperti penumpang-penumpang yang di kereta, di bus, di mana-mana. Sekarang semuanya itu kelihatannya menjadi berbeda sekali. Itu semua adalah karena situasi yang sungguh-sungguh seperti yang dialami oleh Maria dan Maria Magdalena tadi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Kristus adalah semua. Di atas segala sesuatu, Dia tetap berkuasa. Sebab itu, mari kita mau tetap setia, bertahan, dan percaya, meletakkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat Maria dan Maria Magdalena meletakkan hidup mereka di dalam tangan Tuhan, tanpa ambisi, tanpa suatu perasaan ingin ngetop, itu semua mereka jalani. Dan apa yang dilihat akhirnya, Maria dan Maria Magdalena telah mendengar kabar yang pertama dari malaikat yang mengatakan dia sudah bangkit. Sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dan Maria Magdalena tidak menyombongkan dirinya, lalu berkata sebagai, akulah orang yang pertama, akulah orang yang paling ngerti, akulah orang yang paling menguasai seluruh Alkitab. Sekarang ini banyak yang sudah bermunculan, bukan sebagai nabi-nabi palsu, tetapi sebagai orang-orang yang sombong, yang seperti Farisi, yang mengaku merasa hebat, mempunyai prasangka yang sangat tinggi. Mereka merasa memiliki harga diri yang lebih super, lebih hebat, lebih senior, barangkali juga lebih kaya, atau mungkin lebih berani mati karena dia bisa memakai dirinya
untuk membela kebenarannya sendiri dan menganggap orang lain lebih jelek daripada dirinya, dan tanpa dirasa mereka itu sudah seperti orang Farisi. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau ibadahmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa janganlah kita meniru-niru orang-orang yang meninggikan diri, orang-orang yang mengatakan bahwa dia lebih unggul dari yang lain. Dalam tubuh Kristus tidak ada bagian tubuh yang lebih unggul dari bagian yang tubuh yang lain. Bahkan dikatakan bagian yang lebih hina seharusnya juga mendapat perhatian yang lebih banyak. Sebab kalau orang hanya menganggap dirinya lebih unggul, lebih baik, lebih mulia, lebih mengerti, lebih senior, ya, tidak berbeda dengan daging kanker, daging liar yang tumbuh dan ikut ada di dalam tubuh Kristus dan selalu mengganggu tubuh itu sehingga bisa menimbulkan keonaran. Biarlah kita mau tunduk, percaya akan kemurahan Tuhan yang sampai hari ini berlaku bagi kita sekalian. Tetaplah berdoa, tetap bersandar kepadanya, lakukan ibadah, gerakkanlah badanmu, dan biarlah kita semua selalu dapat hidup sehat, sekalipun memang kita merasakan kekurangan-kekurangan di sana sini, tetapi itulah juga dialami oleh setiap orang. Jadi bukan kita sendiri yang merasa kekurangan, bukan kita sendiri yang merasa kesulitan, tapi tetaplah bersyukur dalam segala hal. Kiranya Tuhan sendiri yang melakukan kita. Pagi ini mari saya ajak kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena sampai hari ini Engkau tetap memelihara Indonesia. Dan kami percaya tidak ada satu daun pun bisa gugur kalau bukan menurut rencanamu. Tidak ada seekor burung pun yang jatuh kalau bukan menurut kehendak-Mu. Itu sebabnya kami mengucap syukur Engkau adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan juga tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau memelihara setiap orang, bahkan mereka semua Kau kasih dengan kasih kemurahan Tuhan. Kau pelihara setiap makhluk hidup, Kau pelihara semuanya sehingga tidak seorang pun yang kekurangan udara, tidak ada seorang pun yang kekurangan air, tidak ada seorang pun Tuhan yang Kau tinggalkan. Itu sebabnya kami mengucap syukur untuk Indonesia. Kau akan pelihara terus. Kami akan melewati masa sabat kami, masa di mana kami harus menunggu waktu-Mu. Ya, Engkau akan melanjutkan penyertaan dan pimpinan-Mu atas kami sekalian. Karena Engkau ada di atas segala-galanya. Engkau ada di dalam segala-galanya. Itu sebabnya kami juga berdoa untuk Saudari Silvana. Biar Tuhan berikan kesembuhan yang ilahi. Kami juga berdoa untuk Ibu Lianwa. Biarlah Tuhan berikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk Dr. Fajar. Biar Tuhan pulihkan kesehatannya, agar dia bisa melayani ladang-Mu lagi. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, rumah tangga. Biarlah Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, berikan kecukupan. Kami juga berdoa untuk Pak Dedi, damai sejahtera atas keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Mama Jen. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan
dari masalah yang dihadapinya. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau tidak pernah meninggalkan sidang-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dan setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu, karena kasih-Mu nyata dalam hidup kami sekalian. Langit bumi boleh lenyap, tapi janji-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan nama-Mu, janji-Mu adalah menjadi jaminan bagi kami untuk tetap bersandar kepadamu. Engkau yang mendengar, Engkau yang mengabulkan doa yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, terima berkat dari surga, kasih Bapa yang sempurna dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus sekarang ini sampai selama-lamanya. Shalom, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Amin.